kita awali yel kita. Sepakat kita. Semangat yang bisa dulu. Siapa kita? Generasi kita. Maju bersama. SMA hebat. Luar biasa. Anak-anak sekalian, menyemai sikap dan perilaku kita menjadi sebuah budaya. Memang pekerjaan yang tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh kerja keras. Kita awali dengan yel-yel penyemangat, simbol-simbol seperti itu yang kemudian akan membudaya dalam kepribadian kita. Baik anak-anak sekalian, pada momen Jumat Taklim kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan materi taklim yang berkaitan dengan kelompok-kelompok manusia yang senantiasa merugi. Pada mukadimah tadi saya telah melafazkan satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan kepada kita bahwasannya kita adalah termasuk manusia-manusia yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keuntungan yang Allah anugerahkan kepada kita? Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Allah anugerahkan kepada kita sampai dia menyampaikan kepada Muhammad, wahai Muhammad, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan telah aku ridhoi Islam menjadi agama. Masya Allah, luar biasa. Allah benar-benar maha rahman, maha rahim untuk kita semua. Kasih sayangnya yang tidak pernah putus-putus, rasa cintanya yang tidak pernah bertepi, mengisyaratkan kepada kita sejatinya kita harus menjadi insan-insan yang pandai bersyukur. Apalagi yang kita harapkan, Allah anugerahkan agama yang begitu sempurna. Tidak ada satupun aktivitas kita yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rambu-rambu kebaikan di dalam Islam. Mau masuk toilet ada adabnya, majelis taklim ada adabnya, mau belajar ada adabnya. Semua didesain di dalam ajaran Islam agar supaya kita mendapatkan yang namanya siratal mustaqim, jalan yang lurus menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya kita. Maka tidak ada lagi kata bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar adalah ditetapkannya hati kita untuk memilih Islam sebagai agama kita. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman akan senantiasa mewarisi sikap dan perilaku yang baik. Orang-orang yang beriman akan senantiasa dekat dengan berbagai perilaku kebaikan. Iman tidak hanya sekedar diucap oleh kita, tetapi iman itu harus mampu dijawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita orang beriman. Orang beriman akan senantiasa melakukan amal kebaikan. Maka kata Allah, orang yang tidak merugi pertama adalah orang beriman. Kenapa harus orang beriman? Orang beriman akan melahirkan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Setelah dia beriman, dia akan memiliki akhlak yang baik, akhlaknya mulia. Wa amilus sholihat. Apa itu orang-orang yang beramal soleh? Senantiasa mendakwakan kebaikan, senantiasa mewariskan keteladanan kebaikan kepada sesamanya, karena dia menganggap bahwa saudara-saudara semuslim itu adalah bagian darinya,
maka dia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk sama-sama bergandengan tangan menuju kepada jalan Allah, sehingga nanti kita berkumpul secara bersama-sama di jannahnya, di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah 2 poin itu ya. Orang yang tidak merugi, pertama orang yang beriman. Nah, anak-anak saya yang belum fase mengaji, yang belum bisa membaca, jangan berkecil hati. Guru-guru di sini insya Allah siap menuntun anak-anak semuanya, siap membimbing dan melatih anak-anak semuanya menuju anak-anak yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Maka ketika ada bapak ibu guru memberikan nasihat, jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena tidak ada satupun guru-guru kita yang ada di sini yang menghendaki anak-anak celaka. Semuanya punya satu motivasi, yaitu ingin melihat anak-anakku semuanya sukses. Mau jadi orang sukses? Mau jadi raih kebahagiaan? Semuanya mau. Karena Anda semuanya ingin jadi orang sukses, ingin meraih kebahagiaan, maka kebahagiaan itu tidak akan datang dengan sendirinya, tetapi butuh perjuangan kita, butuh pengorbanan kita. Semua turun dari rumah, niat ke sekolah dengan mengucapkan doa Bismillah, Allah, la haula wala quwata illa billah. Anak-anakku telah menancapkan satu tapakan kaki menuju surga Allah, berjihad di sekolah, mencari ilmu. Maka mencari ilmu itu juga adalah salah satu instrumen dari konsepsi jihad fisabilillah. Itu yang kedua anak. Lalu yang ketiga, orang-orang yang tidak merugi adalah orang yang senantiasa menegakkan kebenaran, hak, wattawasau bil haq, mendakwakan kebaikan, memasyarakatkan kebaikan, membudayakan kebenaran. Katakan hak itu hak, batil itu batil. Kita tidak boleh membuka ruang kompromi untuk mengatakan yang batil itu hak, yang hak itu batil. Kita banyak terpesona oleh perilaku-perilaku dari luar. Lingkungan-lingkungan sosial masyarakat akan membentuk karakter kita. Maka setiap nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat itu perlu kita filter agar kita tidak terjebak kepada praktek-praktek atau budaya-budaya yang akan mengancam eksistensi iman kita. Jadi anak-anakku datang ke sekolah, intinya kan cari ilmu. Misi sekolah kita beriman, berilmu. Orang berilmu sudah barang tentu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, kalau dia sudah bisa membedakan mana yang hak dengan yang batil, maka konsekuensi lebih lanjutnya dia akan istiqomah melaksanakan yang hak, dia juga akan istiqomah untuk meninggalkan yang batil. Jadi bukan hanya sekedar konsep saja. Yang lebih penting adalah kita punya ilmu, ilmunya harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu konsumsi selanjutnya bagaimana kita menghadirkan ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ilmu yang amaliyah artinya setiap ilmu yang kita miliki harus dapat kita amalkan. Dan setiap amal yang kita lakukan harus bersendikan kepada ilmu. Itu karakternya siswa gemilang kita, cerdas berpikir, cermat berpikirnya, maka apa yang dia pikirkan harus mampu dia implementasikan menjadi amal kebaikan dalam kehidupan nyata. Demikian juga sebaliknya, apa yang dia lakukan kan cermat bertindak ya. Apa
apa yang dia lakukan harus didasarkan pada ilmu yang dia miliki. Paham itu? Yang keempat, anak-anak sekalian, agar kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus senantiasa bersabar. Lebih sabar. Jadi anak-anak sekalian, dunia ini tidak seperti yang kita bayangkan. Jika Anda kembali merenung apa yang terjadi ketika anak-anak berada dalam alam kandungan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alastu birabbikum?" Qalu bala syahidna. Siapakah Tuhanmu? Kalian semua menjawab, qalu bala syahidna. Engkau adalah Tuhan yang kami sembah. Itu adalah ikrar primordial kita, sumpah kita, perjanjian kita dengan Allah. Nah, ketika kita sudah mengikatkan perjanjian, mengikrarkan perjanjian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian mengeluarkan kita dari alam roh, alam kandungan, menuju ke alam baru yang namanya dunia. Jika ada di antara anak-anakku masih mengingat atau diceritakan oleh orang tuanya, begitu keluar dari rahim ibunya, menangis enggak? Siapa yang tidak menangis? Ada yang bisu, ya, atau langsung mati. Nah, begitu keluar dari rahim ibu, kita langsung nangis. Kenapa dia menangis? Lantaran dia bayangkan bahwa dunia itu indah, bebas dari perbuatan maksiat, bebas dari perilaku dosa. Ternyata begitu keluar, dia menangis bahwa dunia ini adalah tipu daya. Tidak mereka bayangkan waktu di kandungan dia bersih, suci, tetapi keluar dari dunia sudah dijemput oleh iblis, sudah didatangi oleh iblis. Maka kebiasaan kita orang tua, begitu dilahirkan anak, diazan di telinga bagian kanan, dikomak di telinga bagian kiri. Tujuannya apa? Untuk memperdengarkan kata-kata dan kalimat yang baik kepada si bayi tadi. Jadi semuanya menangis. Kenapa? Karena lihat dunia ini memang penuh dengan tipu daya. Jika kita tidak sanggup melewati tipu daya itu, maka sumpah kita ketika berada di dalam alam arwah tadi tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Kita sudah berjanji dengan Allah ketika berada di alam kandung. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah keluarkan dari perut untuk mempertanggungjawabkan sumpah itu, perjanjian kita dengan Allah. Begitu kita lihat dunia langsung kita menangis. Betapa dunia ini memang kejam. Tapi ingat, dunia ini hanyalah tempat kita untuk mengumpulkan bekal untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya tadi disebutkan orang yang tidak merugi dalam surat yang amat pendek Al-Asr tadi itu ada 4 kategori. Pertama adalah orang yang senantiasa istiqomah dengan akidah keislaman. Yang kedua, orang yang senantiasa menaburkan sikap dan perilaku yang baik, amal soleh. Yang ketiga, orang yang senantiasa mendakwakan kebaikan dan kebenaran. Dan yang keempat, orang yang senantiasa sabar menghadapi tipuan dunia ini. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Saya percaya anak-anakku yang ada di SMA Negeri 1 Dongo adalah komunitas anak-anak yang sabar. Jika Anda tidak sabar, saya yakin Anda tidak akan datang ke sekolah. Kita tahu datang ke sini harus lebih awal, harus membuang energi, tenaga, pikiran dan seterusnya. Tetapi buah dari kesabaran yang indah, anak-anakku sampai di sini dengan selamat. Dan insya Allah selama berada di sini, anak-anak semuanya akan digembleng, akan dilatih, akan dibimbing, akan dididik dan dibina menjadi anak-anak yang selamat di dunia
dan juga selamat di akhirat. Anak-anak sekalian, seluruh semboyan, seluruh yel-yel kita semuanya itu orientasinya untuk menghadirkan tipikal 4 pribadi tadi. Pribadi yang beriman, pribadi yang beramal soleh, pribadi yang senantiasa mendakwakan kebaikan, dan pribadi yang sabar. Semuanya dihimpun dalam visi misi sekolah kita. Visi misi sekolah kita: beriman, berilmu, berakhlak mulia. Itu jangan sekedar diucapkan ya. Anak-anak sekalian, tentunya program-program yang ditawarkan oleh sekolah semuanya akan menggiring kita semuanya untuk berhijrah ke alam yang baik, berhijrah untuk meraih yang namanya sukses. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, mari kita dengan istiqomah untuk konsisten melaksanakan beberapa gebrakan dan gerakan kita. Ada namanya gerakan jamu jati kendi, jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Ada gerakan SMS, semenit mungut sampah. Kemudian ada gerakan lihat tas, peduli harkat dan martabat sesama. Ada lagi gerakan yang terakhir kemarin, danang lagi, datang senang, pulang bahagia. Datang senang, pulang bahagia. Ada juga gerakan lagi, apa lagi? Seralemu, sekolah ramah lingkungan. Ada gerakan koran, sekolah ramah anak. Insya Allah guru-guru di sini adalah guru-guru yang ramah, guru-guru yang santun, guru-guru penyayang. Karena itu dia selalu menyalami Anda, dia selalu berguru dengan Anda, bercakap dengan Anda, berinteraksi dengan Anda dengan kata dan kalimat yang baik. Nah, kalau gurunya ramah, maka sudah saatnya juga anak-anakku ramah, ya. Nah, ramahnya apa? Ingat tadi, jamu jati kendi, jaga mulut. Di mulut kita hanya boleh keluar kata dan kalimat yang dapat menyejukkan hati, bukan menyindir, mengumpat, mencaci, tapi kata dan kalimat yang menyejukkan hati. Mana contohnya? S, 3S ya. Salam, assalamualaikum. Sapa, gimana kabar? Senyum, senyum itu sedekah ya. Kalau anak-anak semuanya senyum, insya Allah itu menjadi calon-calon penghuni surga. Itu ramah namanya ya. Koran, sekolah ramah anak. Gurunya harus ramah kepada anak, anaknya harus ramah, patuh dan taat kepada guru. Karena kita adalah satu saudara. Mari kita bergegas untuk meraih apa yang menjadi mimpi-mimpi besar kita semuanya. Demikian tausiah pagi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatian anak-anak semuanya, Bapak Ibu Guru, saya sampaikan terima kasih. Atas segala kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Negeri Situbondo dan kepada Bapak kami ucapkan